Jemaat yang diberkati Tuhan, dimanapun kita berada pada malam hari ini, kita akan kembali merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita satu hati, mohon bimbingan Roh Kudus di dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa di dalam surga, Allah yang senantiasa membuktikan cintanya untuk kami malam hari ini berdoa kepada Tuhan. Baik kami, kaum bapak, kaum ibu, kaum lanjut usia, dan gerakan pemuda, kami saat ini menyediakan waktu untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Ya Tuhan, tolonglah setiap pribadi yang saat ini siap untuk diberkati oleh Tuhan melalui firman-Mu. Dan kami mohon kepada Tuhan, hamba-Mu yang saat ini akan memberitakan firman Tuhan, dikuasai oleh kuasa Roh Kudus-Mu. Ya Tuhan, berfirmanlah kepada kami pada malam hari ini. Kami siap untuk mendengarkannya dan juga melakukan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca dan kita renungkan pada malam hari ini terambil dari kitab Perjanjian Lama, kitab Keluaran pasal 5, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Keluaran pasal 5, ayat 1 sampai dengan ayat 9. Demikian bunyi sabda Tuhan bagi kita pada malam hari ini. Kemudian Musa dan Harun pergi menghadap Fir'aun, lalu berkata kepadanya, "Beginilah firman Tuhan, Allah Israel. Biarkanlah umatku pergi untuk mengadakan perayaan bagiku di padang gurun." Tetapi Fir'aun berkata, "Siapakah Tuhan itu yang harus kudengarkan firman-Nya untuk membiarkan orang Israel pergi? Tidak kenal aku Tuhan itu, dan tidak juga aku akan membiarkan orang Israel pergi." Lalu kata mereka, "Allah orang Ibrani telah menemui kami. Izinkanlah kiranya kami pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah kami, supaya jangan nanti mendatangkan kepada kami penyakit sampar atau pedang." Tetapi Raja Mesir berkata kepada mereka, "Musa dan Harun, mengapakah kamu bawa-bawa bangsa ini melalaikan pekerjaannya? Pergilah melakukan pekerjaanmu." Lagi kata Fir'aun, "Lihat, sekarang telah terlalu banyak bangsamu di negeri ini. Masakan kamu hendak menghentikan mereka dari kerja paksanya?" Pada hari itu juga Fir'aun memerintahkan kepada pengerah-pengerah bangsa itu dan kepada mandor-mandor mereka sendiri, "Tidak boleh lagi kamu memberikan jerami kepada bangsa itu untuk membuat batu bata, seperti sampai sekarang. Biarlah mereka sendiri yang pergi mengumpulkan jerami. Tetapi jumlah batu bata yang harus dibuat mereka sampai sekarang, bebankanlah itu juga kepada mereka dan jangan menguranginya. Karena mereka pemalas, itulah sebabnya mereka berteriak-teriak, 'Izinkanlah kami pergi mempersembahkan korban kepada Allah kami.' Pekerjaan orang-orang ini harus diperberat, sehingga mereka terikat kepada pekerjaannya dan jangan mempedulikan perkataan dusta." Demikian pembacaan firman Tuhan bagi kita malam hari ini. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin kita pernah punya pengalaman memperkenalkan seorang yang amat penting dalam kehidupan kita kepada orang lain. Pastinya ini tidak gampang, karena pasti orang akan bertanya kepada kita apa kepentingannya memperkenalkan orang itu kepada orang lain.
Oleh karena itu dibutuhkan penjelasan yang rinci tentang siapa orang itu, bagaimana ciri-cirinya, bagaimana kepribadiannya, apa kelebihannya, dan apa yang menjadi kapasitasnya sehingga perlu diperkenalkan kepada orang lain. Dan mungkin ketika kita menjelaskan itu, maka orang yang tadinya rasanya cuek, tidak mau tahu dengan orang yang kita ingin perkenalkan, kemudian mau tahu sekali siapa sebetulnya yang sedang kita perkenalkan itu. Firman Tuhan pada malam hari ini dengan tema perkenalkan Tuhanmu. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita pada malam hari ini menjelaskan bahwa pada akhirnya Tuhanlah yang menuntun Musa dan Harun, menyertai lidah dan mulutnya untuk menghadap Fir'aun. Ada dua alasan yang akhirnya membuat Musa bisa menghadap Fir'aun. Yang pertama, karena Tuhan menuntun mulut dan lidah Musa. Tetapi ada faktor yang lain juga yang perlu diingat bahwa Musa mulai dipercaya oleh bangsa Israel. Karena kepercayaan inilah Musa akhirnya bisa dengan berani menghadap Fir'aun. Dan Musa menyampaikan pesan Tuhan untuk meminta restu secara legal. Bisa membawa orang Israel untuk keluar dalam rangka melakukan ritual keagamaan kepada Tuhannya Musa dan Harun. Dijelaskan kepentingan ritual keagamaan yang dilakukan itu adalah pergi ke padang gurun, jauhnya 3 hari perjalanan. Di ayatnya yang ketiga. Kepentingan lain adalah bahwa mereka ingin mempersembahkan korban kepada Tuhan. Bagi pembaca, tentu reaksi Fir'aun yang menolak ini tidak terlalu mengejutkan. Fir'aun punya alasan ketika tidak mengizinkan Musa untuk membawa bangsa Israel keluar. Ada beberapa alasan yang perlu kita lihat dari bacaan kita, kenapa Fir'aun menolak apa yang disampaikan oleh Musa kepadanya tentang permintaan mereka untuk keluar dan melakukan ritual keagamaan. Yang pertama, Fir'aun memang tidak mengenal Tuhan yang disembah oleh Musa dan Harun dan bangsa Israel. Kemungkinan yang kedua adalah bahwa memang Fir'aun tidak perlu atau tidak mau mengenal Tuhan, selain bahwa dirinya adalah Tuhan yang disembah oleh bangsa Mesir. Kemungkinan yang lain adalah Fir'aun merasa bahwa tidak perlu untuk mengikuti perintah melayani Tuhannya Musa. Karena satu-satunya kepentingan yang patut diikuti adalah kepentingan dirinya sendiri. Penolakan Fir'aun tidak lantas membuat Musa dan Harun pergi, meninggalkan Fir'aun tanpa hasil sebagai bentuk pertanggungjawaban atas apa yang ditugaskan Tuhan kepada mereka. Pernyataan supaya jangan nanti mendatangkan penyakit sampar atau pedang. Ini adalah bagian dari kerja yang dilakukan oleh Musa dan Harun untuk kembali meminta legitimasi kepada Fir'aun untuk bisa membawa bangsa Israel keluar dari Mesir selama 3 hari perjalanan jauhnya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita melihat ada 2 kepentingan berbeda yang sedang berbenturan. Satu, kepentingan dirinya Fir'aun, bahwa dengan kuasanya dia memperlakukan bangsa Israel sebagai budak secara kejam. Dan semakin tidak berperi kemanusiaan. Tidak hanya dijajah, dikuasai secara fisik dengan kerja paksa,
namun juga secara ekonomi mereka tidak mendapatkan upah. Mereka juga tidak diberi makanan. Sedangkan kalau kita melihat kepentingan Musa dan Harun, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mereka membawa kepentingan Tuhan untuk tujuan kemaslahatan bangsa Israel. Ketidakadaan atau pengenalan atau pengabaian pada Allah membuat seseorang dapat bertindak atau bersikap kejam dan hanya memperdulikan kepentingannya sendiri di atas kepentingan orang banyak. Dan seakan dengan kuasa duniawinya ia akan selalu menang menguasai orang lain. Namun teks firman Tuhan pada malam hari ini sebenarnya menyampaikan pesan khusus bahwa Firaun sedang berhadapan dengan Tuhan yang punya kepentingan kesejahteraan umat pilihannya. Tinggal menunggu waktu Tuhan untuk mengalahkan kepentingan Firaun. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perlunya kita berusaha untuk mengenal Tuhan kita. Dari pengenalan akan Tuhanlah, kita mengetahui bahwa yang kita kerjakan saat ini bukan hanya bagi kita, tapi menjadi berkat bagi kehidupan orang lain. Mengenal Tuhan dan memperkenalkan Tuhanmu, jelas ini menjadi prioritas yang harus kita pikirkan untuk kita lakukan. Dan hal itu tercermin melalui semua kata dan tindakan yang bisa dilakukan oleh setiap orang percaya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dimanapun kita berada pada malam hari ini, perenungan firman Tuhan mengajak kita sekalian untuk terus mengenal Tuhan secara lebih baik lagi dan juga memperkenalkan Tuhan kita kepada siapapun mereka yang kita rasa belum mengenal Tuhan kita, Yesus Kristus. Dan dalam proses mengenalkan Tuhan kepada orang lain, dibutuhkan pengetahuan dan kebijakan, bahkan hikmat yang berasal dari Tuhan. Oleh karena itu, firman Tuhan pada malam hari ini membawa kita kembali kepada kesadaran bahwa kita mengenal baik Tuhan kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang sudah bangkit untuk membawa masa depan cerah. Maka itulah yang akan kita perkenalkan juga kepada orang lain. Apapun kondisi dan kesulitan yang menjadi hambatan kita untuk memperkenalkan Tuhan Yesus kepada orang lain, mari kita mencoba untuk berusaha melakukannya dengan lebih kuat lagi, dengan lebih rinci lagi, dengan lebih jelas lagi kepada siapapun juga. Tuhan memberkati saudara dimanapun saudara berada. Amin. Jemaat Tuhan, saat ini saya mengajak kita sekalian untuk berdoa kepada Tuhan. Mari berdoa. Bapa yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, pada malam hari ini kami boleh hadir kembali untuk berdoa kepada Tuhan di rumah kami masing-masing. Sebagai keluarga, dengan jabatan kami, sebagai bapak, sebagai ibu, sebagai anak, bahkan sebagai orang tua. Malam hari ini kami kembali bersyukur untuk kesekian kalinya. Kami masih diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan, melalui pemberita firman Tuhan dengan sarana teknologi, dari tim kerja yang boleh melakukan tugasnya. Dan malam hari ini kami mau bersyukur juga kepada Tuhan, karena firman Tuhan yang merupakan kebutuhan rohani bagi umat-Mu telah Engkau sampaikan dengan baik. Dan malam hari ini dalam kerendahan hati, biarlah Roh Kudus-Mu bekerja, memampukan kami untuk memahami firman Tuhan, dan juga melakukan firman Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kami.
pribadi lepas pribadi. Dan malam hari ini, bersatu hati kami kembali berdoa kepada Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus. Kami mau mohon ampun atas segala kesalahan dan dosa yang kami lakukan, baik yang kami lakukan dengan sengaja maupun yang tidak kami sengaja sepanjang hari ini. Ampunilah kami ya Tuhan. Dengan pengampunan itu yang kami percayai Tuhan lakukan kepada kami, maka malam hari ini kami mau berdoa untuk beberapa hal. Dengarkanlah seru doa kami Tuhan. Kami mau berdoa untuk setiap bapak-bapak yang Tuhan hadirkan dalam kehidupan rumah tangga. Tuhan memberkati mereka dalam setiap pekerjaan yang mereka lakukan setiap hari. Dalam kehidupan mereka sebagai kepala keluarga yang menolong istri dan juga anak-anak untuk hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan memberkati Bapak dalam rumah tangga masing-masing. Kami berdoa juga untuk ibu-ibu dalam kehidupan rumah tangga. Tuhan memberkati, menguatkan, dan terus memberikan kesehatan untuk bisa melakukan tugas dan tanggung jawabnya. Kami berdoa juga untuk mereka yang sudah lanjut usia. Tuhan, topangan-Mu, kekuatan daripadamu, biarlah diterima oleh setiap orang tua. Dan biarlah mereka terus memberikan diri mereka kepada Tuhan dalam kehidupannya. Kami mau berdoa untuk anak-anak kami Tuhan, yang saat ini belajar di rumah, mengikuti kegiatan-kegiatan di rumah. Tuhan akan memberkati pertumbuhan anak kami, mencukupkan kebutuhan jasmani dan rohani mereka. Itulah doa kami untuk setiap anggota keluarga. Dan saat ini kami tetap mau percayakan kepada Tuhan untuk pergumulan setiap keluarga. Biarlah mereka semua tetap berdoa dan berserah hanya kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah yang Maha Pengasih, kami juga mau berdoa terus untuk orang-orang yang sakit saat ini. Tuhan memberkati mereka dan Tuhan senantiasa ada untuk memberikan kekuatan kepada mereka yang sakit ataupun keluarga-keluarga yang merawat mereka. Tuhan memberkati. Kami hari ini juga terus berdoa untuk pemimpin bangsa kami. Tuhan memberkati. Tuhan menolong. Dan Tuhan memampukan setiap orang memimpin negeri ini dengan kebijaksanaan yang berasal dari Tuhan. Bapa dalam surga, pada akhirnya kami mau melanjutkan hidup kami Tuhan, dan biarlah istirahat kami malam hari ini tetap dijagai oleh Tuhan, dan kami besok pagi dapat bangun dan melakukan segala sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Bapa yang Maha Pengasih, lihatlah pergumulan setiap manusia, termasuk kami di dalamnya. Kami percaya bahwa Tuhan tetap akan menolong kami dengan cara Tuhan. Dan biarlah kami terus memperkenalkan Tuhan kami yang luar biasa kepada orang lain yang belum mengenal Tuhan. Inilah doa dan syukur kami kepada Tuhan malam hari ini. Seluruhnya kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang akan memimpin kehidupan kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, mari memuji Tuhan. Dari Gita Bakti 252, berpeganglah pada janji Tuhanmu, bait yang pertama dan bait yang kelima. Berpeganglah pada janji Tuhanmu, di sepanjang masa Ia beserta. Angkatlah pujian-puji namanya, berpeganglah pada janjinya. Jangan bimbang, berpeganglah pada janji Juru Selamat. Jangan bimbang,
Percaya pada janji Tuhanmu. Berpeganglah pada janji Tuhanmu. Kau tak akan jatuh dalam susahmu. Di setiap hal dengar panggilannya. Berpeganglah pada janjinya. Jangan bimbang. Berpeganglah pada janji Juru Selamat. Jangan bimbang. Percaya pada janji Tuhanmu. Lanjutkanlah kehidupan kita melalui istirahat kita malam hari ini, dan kita menerima berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus akan menyertai seluruh keluarga jemaat Tuhan dari saat ini, besok sampai selama-lamanya. Amin.